Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak semuanya dan juga teman-teman dimanapun kalian berada. Balik lagi di YouTube channelnya Bu Cahya. Yuk kita sama-sama belajar PKN secara sederhana. Oke, check this out. Oke. Jangan lupa sebelum mulai belajar kita baca basmalah dan juga doa belajar. Insya Allah kedepannya pembelajaran kita harus lebih semangat lagi ya nak. Dan juga untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa memahami konsep dari hakikat konstitusi dan juga undang-undang dasar. Oke, kita cek pembelajaran kita melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, biar pada semangat jawabnya. Jadi salamnya Ibu ulangi kembali tadi ya. Baik, untuk pembelajaran kita di PKN kali ini, alhamdulillah kita review sebentar ya untuk bab 1 dan bab 2. Ketika Ibu ngasih soal ke kalian, ketika tanya jawab itu cepat banget, kalian luar biasa cepat paham gitu, karena mungkin materinya PKN juga lebih sedikit ya dibanding IPS ya kan. Kemarin udah kita bahas tuh kalau misalnya IPS ternyata hal-halnya lebih banyak. Nah, jadi yang dipelajari pun banyak. Nah, ini kita untuk yang pembelajaran hari ini masuk ke bab 3. Sudah dipersiapkan belum buku paketnya? Buku paketnya dipersiapkan dulu. Terus nanti tulisnya juga boleh dipersiapkan. Jadi kalau misalkan ada yang mau dicatat, silakan dicatat. Udah. Untuk materi kita hari ini di bab 3 yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang hafal UUD nggak? Di tengah doang, bukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab sampai alinea 4 hafal nggak? Tidak sesuai. Oke, lagi upacara jadinya ya. Kalau untuk Pancasila sih insya Allah hafal. Kemarin kan di bab 1 kita bahas tentang Pancasila. Kemudian untuk di bab 2-nya itu kemarin kita bahas apa? Norma ya, norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk yang sekarang tentang Undang-Undang Dasar 1945, jadi dari cara penulisannya pun tetap harus sesuai dengan kaidah juga ketika kalian nulis Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sebelum masuk ke inti dari materinya, hari ini kita diskusinya adalah tentang hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, sebelum kita masuk ke slide-nya, kira-kira kalau Ibu tanya tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kira-kira itu ada nggak di UUD kita? Di UUD 1945 ada nggak? Ya. Ada, Miss. Ada. Ada, Miss. Kemudian Ada, Miss. Dan atas berkat rahmat Allah ada nggak? Ada, Miss. Ada ya. Jadi kalau misalkan kilas kita bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan yang kita dapat, yang Indonesia dapat, itu berkaitan erat dengan yang pertama adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah berkat dari perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Ibu berharap kita sebagai generasi muda memberikan motivasi yang positif gitu untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman-teman kita yang lainnya. Jadi jangan sampai sebagai generasi muda kita punya prinsip the power of mager atau the power of rebahan. Nanti kalian nggak kreatif, nanti kalian nggak produktif gitu. Jadi sebaiknya walaupun di rumah aja lakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Oke, kita langsung share screen aja. Yang pertama, sudah terlihat belum? Belum. Itu bahagia sekali, nak. Ya, ini udah terlihat belum di layar kalian? Slide-nya? Sudah. Sudah ya? Ini Udah. Oke, sudah. Alhamdulillah.
Itu halaman berapa? Iya. Halaman berapa? Jangan bikin. Ya, yang baru bergabung langsung aja ya. Nah, ini kita langsung ke materinya karena Ibu cuma 30 menit waktunya. Oke. Pindahin dulu. Oke, kita cek ya di sini ya. Bentar. Di sini di perumusan Undang-Undang Dasar NRI tadi apa singkatannya? Negara Republik Indonesia. Perumusan Undang-Undang Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Oke. Next. Kok diem aja ya? Bentar, ya, di sini ya, ada hakikat konstitusi dan undang-undang dasar di negara kita. Kita pahami dulu nih sebelum masuk ke intinya, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan undang-undang dasar 1945, kita pahami dulu apa itu konstitusi. Nah, di sini bisa kalian lihat, konstitusi yaitu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan di suatu negara, betul, di Indonesia ya. Jadi kalau konstitusi itu ternyata di sini dibagi dua ya, yaitu adalah konstitusi tertulis ya, di mana output dari konstitusi tertulis ini menghasilkan adanya undang-undang dasar. Nah, kemudian ada konstitusi tidak tertulis. Di sini disebut juga sebagai outputnya adalah konvensi. Nah, kalau misalkan kita bicara, jadi bedanya apa sih konstitusi dengan undang-undang dasar? Ada yang bisa bedain nggak? Coba. Kalau dari yang tadi dijelaskan secara sederhana atau secara singkat sama Ibu tadi. Beda. Konstitusi adalah hukum dasarnya nih yang jadi pegangan di dalam suatu negara ketika membuat suatu aturan seperti itu. Nah, undang-undang dasar sendiri itu adalah output dari konstitusi. Jadi ada konstitusi, ada aturan, kemudian aturan itu menghasilkan apa aja? Salah satunya adalah undang-undang dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu di Indonesia merupakan salah satu dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada peraturan-peraturan yang akhirnya harus berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh keluar jalur dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oke, kita admit dulu teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, next-nya. Nah, di sini di konstitusinya sudah bisa dilihat ya. Kalian sambil absen aja nggak apa-apa. Assalamualaikum, besok jangan lupa latihan di rumah aku ya. Nah, jadi bisa dipahami ya kalau misalkan Ibu tanyakan apa bedanya konstitusi dengan undang-undang dasar. Jadi kalau konstitusi itu adalah aturannya, disebut sebagai aturan atau hukum yang paling dasar dalam penyelenggaraan suatu negara, karena setiap negara itu pasti ada aturan hukumnya. Misalkan di Indonesia ada apa aja? Sumber dari hukum di Indonesia yang pertama adalah Pancasila, yang kedua kemudian baru Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. Nah, kalau misalkan di kita itu berbeda misalkan dengan negara tetangga, misalkan negara Brunei Darussalam. Nah, kalau Brunei Darussalam itu dia hukumnya itu kembali kepada hukum Islam ya. Jadi udah langsung hukum Islam. Nah, ini kalau kita hukum Islam itu yang diterapkan secara benar-benar itu ada di Aceh ya, walaupun dia sesuai dengan syariat Islam yang di Aceh itu. Tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam Islam berarti yang paling utama apa? Sumber pedoman yang paling utama Al-Quran dan juga hadis. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada konstitusi tertulis. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong undang-undang dasar, maka disebut sebagai konstitusi tertulis. Nah, ini ibaratnya apa ya? Ada konstitusi yang tidak tertulis, yaitu disebut dengan konvensi. Coba Ibu mau tanya konvensi apa di situ? Sudah ketemu belum materinya? Kebiasaan yang? Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Iya, betul. Contohnya adalah outputnya
konvensi itu yang tidak tertulis, contohnya adalah keputusan adanya musyawarah mufakat yang dilakukan oleh MPR dan DPR. Biasanya kalau MPR DPR ketika sidang itu kan biasanya mengedepankan asas musyawarah mufakat. Kira-kira kalau berkaitan dengan musyawarah mufakat itu ada di Pancasila, sila keberapa? Ada yang bisa jawab nggak? Benar banget, betul. Ada di sila keempat. Oke, nah ini di sini di Undang-Undang Dasar di Indonesia ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita sering dengar kan ya, untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Jadi semua kedaulatan itu sebetulnya kembalinya ke tangan rakyat. Jadi nanti segala sesuatunya adalah berpedoman pada atau penentuannya adalah untuk rakyat. Ya. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman dan norma hukum di bawahnya atau peraturan lainnya. Yang disebut dengan peraturan lainnya, ada yang pernah tahu nggak tata urutan perundangan di Indonesia? Itu bisa ada contoh-contohnya. Ada yang pernah dengar PP nggak? PP, peraturan pemerintah, kemudian ada Kepres. Ada yang pernah dengar Kepres nggak? Nah, ayo, ada yang pernah dengar nggak Kepres apa? Pernah denger doang tadi barusan. Nah, bisa jawab nggak? Kali aja kan pas kemarin SD gitu barangkali pernah dengar Kepres nomor sekian-sekian, misalkan gitu. Keputusan Presiden. Iya betul, keputusan Presiden Kepres, ya betul. Kemudian ada TAP MPR. Nah, itu peraturan-peraturan undang-undangan yang lainnya, tapi peraturan tersebut harus ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh keluar dari jalur tersebut. Kalau kalian tahu kira-kira ada berapa pasal di Indonesia yang diakui? Itu kan yang baru tadi disebutkan ada pasal 1 sampai pasal berapa kira-kira? 29, 32 kalau nggak salah. Ada loh di buku itu. 33. Ada yang ketemu nggak? Pasal 33 belum selesai. Itu pasal 33 itu berkaitan dengan perekonomian Indonesia. 25. 25 tadi 33 masih ada. Berarti berapa? 35. Masih ada. 42. Jadi Indonesia itu ada pasalnya 1 sampai 42 ya. Iya. Oke, masih standby ya, kita next ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak, oke. Kalau gitu kita lanjut. Serius. Nah, di sini ada perumusan ya. Ini ya, ada. Bentar. Di perumusan Undang-Undang Dasar 1945, di sini ada sidang yang kedua. Ya, di sini ya ada perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Di sidang kedua ini kita lihat di layar kalian, Ibu jelaskan secara singkat ya. Nah, kita kemarin apa bedanya BPU PKI dengan PKI? Coba sekilas aja, ada yang bisa jawab nggak? Kemarin kita udah pelajarin tuh yang pas Pancasila. Kenapa? Bedanya Kalau PKI itu Partai Komunis Indonesia. Salah, itu PKI, nak. PPKI. Kalau BPU PKI itu apa? Ya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Betul. Kalau PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau BPU PKI itu adalah prakemerdekaan ya. Jadi tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika sudah merdeka, maka tugasnya digantikan oleh PPKI. Ya, jadi sedikit banyak sudah bisa harus bedakan ya. Nah, ini untuk sidang kedua di tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terdapat membentuk panitia-panitia kecil. Ada panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, kemudian ada panitia ekonomi dan keuangan. Di mana panitia pembentuk panitia perancang undang-undang ini ya, ini ada Subarjo, Sukiman, dan juga Parada Harahap. Kemudian mereka membentuk atau merancang isi undang-undang dasar. Outputnya apa? Hasilnya. Nah,
Dari yang di atas ini, kemudian dari panitia hukum dasar ini, kemudian membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Kemudian ada KRMT Wongsonegoro, kemudian RA Subarjo, Joyo di Suryo, kemudian ada AA Maramis, kemudian Erman Singgi, Haji Agus Salim, Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, ini ya, jadi silakan tokoh-tokohnya juga harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Dihafalkannya bagian ininya aja, nak. Bagian misalkan RA Subarjo, kalian bisa cukup hafalkan Subarjo. Gitu, ya. Karena harus dihafalkan ketika ada soal-soal, nanti kalian bisa jawab. Nah, di tanggal 13 Juli 1945, terjadi, apa ya istilahnya tuh, kesepakatan untuk menentukan lambang negara. Apa lambang negara, nak? Ibu mau nanya nih, lambang negara apa? Udah, tadi. Bisa jawab lambang negara Indonesia? Garuda, Miss. Garuda, iya betul, banyak. Lambang negara Indonesia adalah Garuda. Kemudian untuk negara kesatuannya kita disebut dengan apa tadi tuh? NKRI. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bukan negara federasi ya, bukan negara monarki dan lain sebagainya. Kita adalah negara kesatuan. Jadi benar-benar mulai dari daratan, mulai dari lautan, ya pulau, semuanya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian membentuk juga di sini ada kesepakatan tentang MPR dan juga panitia penghalus bahasa, yaitu bahasa kita yang kita gunakan. Indonesia kan terdiri dari ini suaranya sekarang. Jadi Indonesia terdiri dari banyak bahasa, kemudian untuk memperhatikan sebagai bahasa persatuan, ya kan? Maka kita sepakat bahasanya adalah bahasa ibu, bahasa pertiwi, yaitu bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke slide berikutnya, oke, sudah bisa dipahami sedikit ya? Ya. Oke, kita next ya, insya Allah. Amin. Nah, ini ada sidang pleno di sini. Sidang pleno. Sidang pleno itu sidang yang penting ya, sidang besar ya. Bukannya guru-guru juga ada sidang pleno ya? Oh iya. Oh, bisik-bisik kedengaran ke sini. Ini oke, untuk yang sidang pleno BPU PKI. Di sini yang pertama adalah outputnya itu pembacaan pernyataan kemerdekaan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil kerja, ada 3, yaitu pernyataan bahwa Indonesia merdeka, ya kan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jangan lupa ya, ini yang paling sering keluar juga di alinea 1, 2, 3, dan 4. Itu kalian bisa bersih pahami. Kemudian untuk pembahasan rancangan undang-undang selanjutnya dilakukan pada tanggal 15 Juli 1945. Kemudian naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Nah, kemudian tugas BPU PKI pun berakhir dan digantikan oleh PP KE. Oke, next. Nah, ini undang-undang kita ya, nak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pembukaan. Nah, ini yang sering kita bacakan pada saat kita upacara bendera. Oke, next. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan. Boleh. Ada yang mau ditanyakan ya? Selesai. Apa tugasnya? Wah, senang sekali nih belajarnya. Aduh, ada nanya tuh, Rah. Kalau nggak ada yang nanya nih, Ibu yang nanya nih. Coba. Ada yang mau jawab nggak? Sebentar, Ibu keluar dulu ya. Stop share. Oke, sebelumnya sambil menunggu bertanya, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti kita minggu depan kita lanjut pembelajaran tentang pengesahan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugasnya jangan lupa ada di Google Form, nanti kalian kerjakan dalam bentuk esai, cuma ada 1 pertanyaan, tapi dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Nah, kita sama-sama kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin dan juga Alhamdulillah. Jika asyhadu alla ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sambil